hidup kami. Kasih Allah mengalir bagi kami Tuhan setiap hari. Bahkan hari ini Tuhan memenuhi hati kami. Bahwa kami akan belajar firman-Mu, urapi berkati kami semua Tuhan. Kami yang melihat siaran ini juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah online IB Pharma. Hari ini saya mau berbicara tentang mukjizat dalam hidup kita Bapak Ibu. Banyak kita mengharapkan mukjizat itu kita mengatakan yang wow, yang besar. Padahal Bapak Ibu, ketika kita bangun dari tempat tidur kita dalam keadaan sehat, itu sudah merupakan berkat pertolongan yang luar biasa bagi kita. Ada banyak orang ketika dia bangun tidur, dia tidak bisa bangun lagi, mungkin dia jatuh sakit. Tetapi bagi kita ketika kita masih menghirup udara segar, Bapak Ibu, Tuhan sudah menyatakan kemurahannya, mukjizatnya bagi kita. Seringkali orang percaya menantikan mukjizat yang besar, pertolongan yang besar, baru mengatakan bahwa itu Tuhan menolong. Tetapi hal-hal yang sederhana dalam hidup kita sebenarnya tanpa kita sadari, Tuhan sudah menolong kita setiap hari. Firman Tuhan berkata, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi, dan Dia selalu menuntut kita setiap hari. Kita tidak menyadari kadang-kadang Bapak Ibu, tetapi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Hari ini saya mau bahas tentang satu kisah dalam firman Tuhan, bagaimana orang yang bersemangat untuk mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Saya akan bacakan dari Lukas 5, orang lumpuh disembuhkan. Ayat 17, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan karena Yesus adalah Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Jadi ada satu orang lumpuh, dia berbaring di tempat tidur. Seringkali orang Kristen sebenarnya mengalami kelumpuhan. Hari-hari ini juga orang banyak mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan berbicara tidak hanya secara fisik, ya Bapak Ibu. Kelumpuhan juga berbicara secara rohani. Ibadah tadi biasanya di gereja, kemudian ibadah harus berpindah ke rumah. Orang ke gereja berpakaian rapi, menyiapkan waktu yang terbaik, pakaian yang terbaik, kemudian membawa persembahan yang terbaik dan setiap menentukan jam terbaik untuk beribadah. Tetapi ketika terjadi seperti ini, kemudian ibadah berpindah ke rumah-rumah, nah kemudian kadar dari kualitas ibadah itu berkurang. Orang tadinya berpakaian baik, mandi, pakai vakum semuanya, tetapi ketika di rumah mungkin hanya pakai celana pendek saja, kemudian putar Facebooknya atau YouTube-nya dan kemudian beribadah. Sepertinya ada yang berkurang. Kalau kita datang beribadah di onsite, di gereja atau di tempat-tempat di mana dibuka ibadah, kita memberikan yang terbaik. Tapi kenapa ketika di rumah pada jam saat ibadah kita kadang-kadang mengalami penurunan dalam kualitas ibadah kita? Bahkan mungkin belum mandi, kemudian kita beribadah, bahkan mungkin tidak lagi memberi persembahan. Akhirnya lama-kelamaan akhirnya menjadi hilang. Akhirnya menjadi kualitas rohani itu mengalami penurunan. Survei juga mengatakan bahwa orang yang berpindah dari ibadah tatap muka ke ibadah online sebagian besar itu menjadi hilang. Ini juga berbicara tentang bagaimana banyak orang akan mengalami kelumpuhan secara rohani ketika mereka tidak lagi beribadah. Ingat, prioritas kita sebagai orang percaya itu Bapak Ibu ada 3. Yang pertama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan ini berbicara tentang saat teduh, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang kedua adalah kita membangun hubungan dengan keluarga kita. Bahkan yang ketiga dengan pekerjaan dan pelayanan. Yang prioritas pertama Bapak Ibu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan.
Nah, ketika berpindah ibadah, banyak orang lagi tidak beribadah, suka-suka, dan kemudian akhirnya lama-kelamaan hilang. Firman Tuhan katakan begini, kita harus mengupayakan diri kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan hormat, dengan takut, dengan gentar datang kepada Tuhan. Nah, lumpuh juga berbicara tidak hanya secara rohani, tetapi ekonomi. Sekarang banyak orang mengalami PHK, banyak orang mengalami yang namanya pemutusan hubungan kerja, kemudian dirumahkan, dan kemudian tidak mendapatkan pekerjaan, dan kemudian lumpuh secara ekonomi, di mana banyak usaha mengalami kebuntuan, tidak lagi bisa beroperasional dengan baik. Bahkan perusahaan-perusahaan besar harus juga menurunkan karyawan mereka, mengurangi jumlah karyawan mereka, bahkan juga mengurangi pengeluaran mereka, dan banyak terjadi kelumpuhan secara ekonomi. Akhirnya kalau ekonomi terjadi, maka hubungan suami istri juga akan mengalami keretakan. Gak mungkin yang modal cinta saja gitu ya Bapak Ibu. Suami istri juga butuh makan. Gak mungkin hanya setiap hari Bapak Ibu, aku mencintaimu, tetapi suami tidak mengasih sesuatu kepada istri, atau istri tidak mengasih sesuatu kepada suami, dan hal ekonomi, kebutuhan biaya. Nah, ini kan mengancam, berarti keadaan sekarang mengancam juga keluarga. Saya lihat dalam satu media sosial Bapak Ibu, di satu tempat itu banyak antrian Bapak Ibu. Antrian bukan antrian bagi sembako ya Bapak Ibu, antrian untuk mendaftarkan perceraian. Jadi saya kaget waktu saya lihat fotonya itu, orang tuh berantri panjang. Saya pikir antri untuk apa? Menerima sembako, tapi antri dalam apa? Mendaftarkan untuk bercerai. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Jadi kelumpuhan itu banyak Bapak Ibu. Kemudian ekonomi akan mempengaruhi keluarga dan juga akan semua banyak hal. Mungkin kita yang melihat siaran ini secara hidup kita juga mengalami kelumpuhan. Tetapi Bapak Ibu percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita sama-sama belajar Bapak Ibu, supaya hari ini kita mengalami terobosan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi orang lumpuh ini tidak bisa berjalan. Jadi orang-orang itu berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Jadi orang-orang itu punya kesatuan ya. Mereka unity. Ayo kita bawa kepada Yesus. Kita bawa nih orang lumpuh ini. Kita bawa teman kita bawa. Ingat Bapak Ibu, pertolongan hanya ada di dalam Yesus. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu, datanglah kepada Yesus. Mungkin kita lumpuh secara ekonomi, kita lumpuh dalam keluarga kita lumpuh dalam pekerjaan kita lumpuh dalam pelayanan kita Bapak Ibu. Bahkan juga gereja-gereja mengalami masalah dengan keuangan, masalah dengan banyaknya jemaat yang tidak beribadah. Banyak hal goncangan terjadi Bapak Ibu. Nah, salah satu prinsip yang harus kita lakukan adalah mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Jadi kalau kita menghadapi masalah Bapak Ibu, mari kita bawa hidup kita kepada Yesus. Karena Tuhan yang memberi kita pertolongan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kalau kita bersama dengan Yesus, maka kita akan melihat mukjizat Bapak Ibu. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mungkin orang mengatakan tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Jadi Bapak Ibu, orang lumpuh nih, karena kemanapun Yesus pergi, itu orang banyak itu selalu mengikuti Yesus dan orang melihat Yesus. Jadi tidak ada lagi tempat. Jadi ketika mereka mau masuk pintu, semua orang mengalaminya penuh. Mau masuk dari sebelah sana, jendela juga penuh. Kemana Yesus ada, semua orang itu banyak hadir mengikuti
mengikuti dia. Jadi sepertinya tidak mungkin lagi ada jalan bisa bertemu dengan Yesus. Mereka mau masuk pintu susah, mau masuk jendela susah. Oh, sekarang pakai pintu belakang. Coba pintu belakang ternyata juga penuh. Ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka tidak putus asa. Mereka tidak putus asa dan mereka itu naik ke atas. Dan mereka buka atas dan menurunkan orang lumpuh itu dari dia. Jadi semua tempat itu sudah tidak bisa masuk, tetapi mereka dari atas. Prinsipnya adalah jangan pernah menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Selalu percaya Tuhan punya rencana. Jangan pernah menyerah. Walaupun pintu tertutup, jendela tertutup, tidak ada jalan lain, jangan pernah menyerah. Tuhan selalu sediakan jalan bagi kita. Tuhan selalu sediakan pintu yang masih terbuka buat kita. Bagi orang lumpuh ini, dia melihat tidak ada lagi pintu masuk, tapi dia percaya dengan unity, dengan kebersamaan pasti ada cara. Mereka buka atas atap itu dan mereka menurunkan orang lumpuh itu. Bapak Ibu, ketika kita melihat mungkin gak mungkin saya ditolong, gak mungkin pekerjaan saya akan mengalami terobosan, gak mungkin pelayanan saya akan mengalami multiplikasi, gak mungkin keluarga saya akan dipulihkan. Seringkali kita mengatakan tidak mungkin. Itu kita yang mengatakannya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita tetap semangat mencari Tuhan, tetap unity, kita harus terus jangan menyerah. Tuhan buka jalan bagi kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan bagi kita. Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Menarik ya. Orang lumpuh ini datang minta kesembuhan, tapi kemudian Yesus datang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Kalau kita melakukan kesalahan, mungkin ada rasa bersalah, pasti ada rasa bersalah dalam hidup kita. Ini merasa bersalah kenapa? Karena dia buka atap ya, secara daging merasa bersalah karena dia buka atap rumah orang dan kemudian menurunkan. Itu sebenarnya itu secara manusia, tetapi yang paling penting adalah begini. Yesus mengampuni dosa orang ini. Kenapa? Karena Yesus melihat imannya. Karena Yesus melihat bahwa dia sangat berharap untuk berjumpa dengan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Hai saudara, dosamu diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkata ia kepada orang lumpuh itu kepadamu, katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dia merindukan kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik buat dia. Tuhan mengampuni dosa dia. Yohanes katakan begini, "Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku, Yesus, datang supaya mereka yang percaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Waktu kita datang kepada Tuhan, lumpuh, "Tuhan tolong saya." Tuhan tidak hanya berbicara Tuhan akan menolong kita secara jasmani,
tetapi Tuhan juga akan mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan akan menyucikan, menguduskan kita. Karena yang penting Bapak Ibu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdosa, Bapak Ibu, Yesaya katakan tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menolong, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita, kesalahan kita. Kalau kita ingin menerima berkat mukjizat pertolongan dari Tuhan, maka pastikan bahwa tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata segala itu semua dosa kita. Ketika kita meminta pertolongan dari Tuhan, bereskan dulu hati kita. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku gak melakukan banyak kesalahan. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Aku mengandalkan kecerdasanku sendiri, pikiranku sendiri. Tapi aku mau berserah kepada Engkau Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, keluargaku, asalku, pelayananku. Jangan mengandalkan diri sendiri Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas, katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah pergumulan, carilah Tuhan. Ini waktunya kita mencari Tuhan. Ini waktunya kita membereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau suci. Tuhan mau kita berkata, ujilah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ujilah aku. Kita mau membersihkan hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat Bapak Ibu. Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita. Tapi selama kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan juga ingin menyatakan mukjizatnya dalam hidup kita. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin memulihkan kita. Mungkin kita lumpuh secara ekonomi, kita lumpuh dalam keuangan, kita lumpuh dalam pekerjaan, kita lumpuh dalam keluarga kita, atau kita lumpuh dalam hal apapun. Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup memulihkan kita. Yesus sanggup menolong kita. Jangan pernah menyerah. Ketika kita lihat pintu itu tertutup, kita harus terus maju. Kita harus terus maju sampai jawaban doa itu datang, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari Elia, dia berdoa minta hujan. Dia berdoa 1 kali, hujan belum turun. Dia berdoa 2 kali, hujan belum turun. Dia berdoa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali. Kemudian ada awan setapak tangan. Kemudian mengatakan hujan akan turun. Ini berbicara tidak menyerah. Ini berbicara tentang ketekunan, Bapak Ibu. Dia berdoa sampai 7 kali, hujan itu turun. Seringkali Bapak Ibu, ketika kita berdoa untuk suatu pemulihan terobosan dalam hidup kita, baru 1 kali kita berdoa, baru 1 bulan kita berdoa, kemudian kita mundur. Tuhan tidak jawab saya, Tuhan tidak pulihkan saya sepertinya sia-sia. Bapak Ibu, teruslah maju, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, sampai kita mendapatkan jawaban, sampai kita melihat terobosan dalam hidup kita, sampai kita melihat mukjizat terjadi dalam hidup kita, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat ekonomi kita, sampai Tuhan memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya secara ekonomi, mungkin Bapak Ibu lumpuh secara fisik, lumpuh dalam keluarga dan pelayanan, lumpuh dalam apa saja. Bapak Ibu angkat tangan, Bapak Ibu, saya mau berdoa.
Tuhan rawat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan yang melihat siaran ini ya Tuhan, di Facebook dan di YouTube Tuhan. Kau menjamah Tuhan, memulihkan Tuhan. Biar setiap yang lumpuh Tuhan Kau menyembuhkan. Bangkitlah, berjalanlah, angkat hatilah. Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Ada terobosan dan pemulihan dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam kesehatan juga Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam pekerjaan Kau mengadakan mukjizat demi mukjizat, pribadi lepas pribadi Tuhan, buat anak-anak-Mu Tuhan di mana saja berada, di rumah-rumah ya Tuhan. Mari nyatakan terobosan. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang beban berat Engkau berikan kelepasan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat kota kami Tuhan. Pulihkan kota kami, pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Sembuhkan bangsa kami, sembuhkan kota kami. Jauhkan dari COVID-19 ya Tuhan, jauhkan dari corona ya Tuhan. Bahkan setiap orang-orang yang ada di bangsa ini, biar perlindungan-Mu sempurna buat setiap kami ya Tuhan. Berkati juga tenaga medis yang bekerja dengan kuat, berkati mereka ya Tuhan. Bahkan juga aparat kepolisian, berkati presiden kami, semua Tuhan jajaran yang ada, bahkan sampai gubernur, wali kota, semua sampai tingkat RT juga berkati mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan setiap umat Bapak, berkati juga pemimpin rohani kami Tuhan, berkati ya Bapak. Kami lepaskan damai sejahtera buat pemimpin rohani kami Bapak. Damai sejahtera berlimpah-limpah buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan di mana saja, berkati ya Bapak. Juga setiap hamba anak-anak-Mu yang melihat siaran ini, berkati ya Tuhan. Menjamah kasih melimpah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mewakili ibadah perpentahan ini Bapak. Mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dan penghiburan dalam Roh Kudus menyertai berkati kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus setiap orang percaya berkati katakan amin. Hidupku